agak sulit digesti saat minum kedua, serta yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Jadi saya akan menyampaikan tentang materi tentang proposal penelitian pengaruh produk NPK terhadap pertumbuhan dan hasil berbagai varietas padi dengan sistem saluran. Kemudian, padi merupakan komoditas pangan yang sangat penting di Indonesia dan banyak diusahakan sebagai bahan pangan pokok dan menjadi sumber penghasilan utama untuk petani di Indonesia. Kendala yang dihadapi dalam peningkatan produksi padi yaitu permintaan beras yang terus meningkat tetapi tidak diimbangi dalam produksinya karena kebutuhan penduduk yang tinggi, maka permintaan berasnya terus meningkat. Upaya peningkatan produksi padi menjadi tantangan besar dalam melanjutkan swasembada beras. Menurut data Pusat Statistik tahun 2020 bahwa luas panen padi tahun 2019 diperkirakan sebesar 10,68 juta hektar atau mengalami penurunan sebanyak 700,05 ribu hektar atau 6,15% dibandingkan 2018. Produksi padi pada 2019 diperkirakan sebesar 54,60 juta ton DKG atau turun sebanyak 4,6 juta ton atau sekitar 7,76%. Jika produksi padi tahun 2019 dikonversi menjadi beras untuk konsumsi rumah penduduk, produksi beras tahun 2019 sebesar 31,31 juta ton atau mengalami penurunan sebanyak 2,63 juta ton dibandingkan tahun 2018. Untuk itulah perlu upaya untuk meningkatkan produksi padi melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi pangan. Salah satu inovasi teknologi untuk memacu produktivitas atau peningkatan produksi padi menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian bahwa budidaya padi salibu dapat meningkatkan produktivitas padi per unit area dan per unit waktu dan meningkatkan indeks panen dari sekali menjadi 2 kali sampai 3 kali panen setahun, serta meningkatkan produktivitas lahan dengan meningkatkan indeks panen dalam 1 tahun karena waktu padi yang lebih pendek. Keunggulan padi salibu bahwa teknologi salibu ini belum banyak diterapkan. Keunggulan padi salibu dapat menghemat benih, kemudian dia produksi lebih hemat dalam hal pengolahan tanah, persemaian dan tanam, kemudian umurnya relatif pendek, kemudian mempertahankan kemurnian benih, minim tenaga kerja, meningkatkan hasil panen, pendapatan, dan ramah lingkungan. Karena itulah teknologi padi salibu dapat menjadi pilihan. Hasil penelitian tentang penggunaan NPK, urea dan NPK pada padi salibu di Nagari Tabe, Kecamatan Paliangan, Tanah Datar menunjukkan perlakuan urea 150 kg per hektar dan 150 kg per hektar NPK Ponska menunjukkan pertambahan terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan, jumlah butir permalai tertinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Kemudian hasil penelitian yang lain menunjukkan bahwa kombinasi penggunaan pupuk NPK Ponska dan pupuk N pada padi sawah di Jatinangor Sumedang menunjukkan bahwa perlakuan menunjukkan dengan turun 200 kg per hektar Ponska menyebabkan tanaman padi mempunyai tinggi tanaman rata-rata paling tinggi pada umur 6-12 minggu setelah tanam. Kemudian perlakuan 400 kg per hektar Ponska ditambah 152 kg per hektar urea juga menyebabkan tanaman padi sawah mempunyai rata-rata anakan tertinggi pada umur 8, 10, dan 12 minggu setelah tanam. Rata-rata jumlah malai terkumpul, jumlah gabah per malai, indeks panen, bobot 1000 butir, hasil gabah kering panen per hektar, dan hasil gabah kering giling per hektar 6,17 ton paling tinggi dihasilkan oleh tanaman padi sawah yang diberikan perlakuan dengan 300 kg
per hektar Polska ditambah 333 kilo per hektar ZA. Rumusan masalah. Produktivitas padi hingga saat ini tidak menunjukkan peningkatan yang menggembirakan. Masalah yang dihadapi yaitu belum optimalnya produktivitas padi, menurunnya sumber daya lahan, pemakaian NPK sudah sedemikian rupa, namun efisiensinya masih sangat rendah. Pupuk NPK dibutuhkan tanaman padi untuk pertumbuhannya. Untuk mengimbangi kebutuhan unsur hara pada masa pertumbuhan padi sagu, perlu pemupukan yang cukup, terutama hara N, P, dan K. Unsur N, P, dan K merupakan komponen utama yang dibutuhkan pada fase vegetatif dan regeneratif tanaman. Tanaman yang cukup mendapatkan unsur hara memperlihatkan morfologi tanaman yang baik. Dari masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, yaitu bagaimana pengaruh pupuk NPK terhadap pertumbuhan dan produksi beberapa varietas padi sistem Salibu. Yang kedua, berapakah dosis pupuk NPK yang terbaik untuk meningkatkan pertumbuhan dan produksi beberapa varietas padi sistem Salibu. Tujuan penelitian. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk NPK terhadap pertumbuhan dan produksi beberapa varietas padi pada sistem Salibu. Yang kedua, mencari dan mengetahui dosis pupuk NPK yang terbaik untuk meningkatkan pertumbuhan dan produksi beberapa varietas padi pada sistem Salibu. Rangka pemikiran. Menurut sejarahnya, padi tergolong genus Oryza L yang meliputi lebih dari 25 spesies tersebar di daerah tropik dan daerah subtropik seperti di Asia, Afrika, Amerika, dan Australia. Klasifikasi dan morfologi tanaman padi. Padi termasuk dalam divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledinae, ordo Quales, famili Grabinae, genus Oryza, spesies Oryza sativa L. Padi adalah tanaman beratas rabut. Panjang akar tanaman padi sangat bervariasi antara 10 sampai 30 cm dengan jumlah akar 120 sampai 350 buah. Sedangkan dari hasil penelitian pada padi ratun, panjang akarnya antara 15 sampai 25 cm dengan jumlah akar 141 sampai 342 buah. Batang tanaman padi licin tidak berbulu, berbentuk bulat, silindris, memanjang pada bagian tengah, bermuka. Batang padi terdiri dari beberapa ruas, memiliki luas 13 cm. Kemudian daun padi tumbuh pada buku batang dengan susunan berseling. Pada tiap buku batang tumbuh satu daun terdiri dari pelepah daun, helai daun, telinga daun, dan lidah daun. Masuk di dalam kerangka pemikiran tadi Salibu dibahas panjang Pak? Di dalam kerangka konsep kerangka pemikiran tadi dibahas Pak? Tidak pusaka. Iya. Sudah. Ini budidaya padi Salibu bisa memacu peningkatan produksi padi dan meningkatkan. Menurut saya ini ketika bicara soal Salibu, ya pemupukan yang banyak tadi itu yang di latar belakang tadi itu masukkan ke sini. Jadi sehingga latar belakangnya tidak terlalu panjang. Latar belakang itu kan tidak perlu juga sampai begitu detail bicara soal angka gitu ya. Cukup pemikiran secara garis besar untuk mengarah pada pentingnya penelitian itu. Jadi, informasi tentang yang banyak tadi itu yang menjelaskan di awal tadi itu dosis sekian itu masukkan ke sini saja. Kalau memang dia terkait dengan Salibu, ya. Jadi
NPK-nya Pak? Ke ya Salibu itu kan tadi yang Ibu merahkan itu ya. Ya. Nah, di situ kan Ibu itu kan sedikit saja berbicara tentang teknologi Salibu di sini, ya kan? Nah, padahal tadi di depan itu teknologi pemupukannya kan ada tuh. Masukkan ke sini maksud saya, dipindahkan. Bukan diulang ya, tapi dipindahkan dari bagian penafsiran ke Pemupukan NPK, hara NP dan merupakan unsur utama yang dibutuhkan untuk pengembangan padi. NPK harus tersedia bagi tanaman karena merupakan penting dalam proses distribusi tanaman. Fungsi nitrogen sebagai pembangun asam nukleat, fosfolipid, bioenzim, dan klorofil. Fosfor berfungsi sebagai pembangun protein senyawa metabolik yang merupakan bagian dari ATP yang penting dalam transfer energi. sebentar Bu. Ini perlu dicermati lagi. Fosfor digunakan sebagai pembangun protein apa yang dibangun oleh fosfor? Fosfoprotein. Ya. Fosfoprotein itu kan. Protein, oke. Senyawa metabolik yang merupakan bagian dari ATP. Penting untuk transfer energi. Oke. Terus nitrogen tadi sebagai pembangun asam nukleat. Fosfolipid, coba Ibu cek lagi fosfolipid itu apakah ada nitrogennya di sana. Kalau bioenzim oke, klorofil oke, fosfolipid dari namanya saja itu fosfolipid itu lipid itu tidak mengandung nitrogen, fosfat di situ P. Ya. Coba cek lagi itu. Ya. Maka konsep tanaman membutuhkan unsur hara untuk menghasilkan bibitnya. Jika hara yang ditambahkan lebih kecil dari hara yang Kecil nih ibu paparannya terlalu halus. Berapa Ibu pakainya? 14 Pak. 14 minimal untuk presentasi itu 16 ya. Dia nggak mau karena sudah penuh halamannya kecuali Ibu tarik. Nah, ya. 16. Tarik lagi ke bawah. Nah itu agak lumayan bisa terlihat lah ya dibandingkan dengan 14 ini. Minimal dia adalah 16 ya. Makin besar makin bagus, jangan pula terlalu besar lah ya pula ya. Prinsipnya dalam membuat presentasi itu terlalu minimal 16, terus ada kontras yang jelas antara huruf dengan latar belakang. Itu tadi yang tulis merah itu kan, itu nggak kontras, merah dan hitam dulu. Ini. Oh, itu kan susah dibaca jadinya. Ya, yang kontras itu biasanya hitam dengan putih, merah itu dengan kuning itu. Merah dengan kuning kontras dia. Biru dengan kuning kontras. Tapi merah dengan hitam nggak kontras, jadi agak sulit dibaca tulisannya. Ya. Oke, lah. Tanaman membutuhkan unsur hara untuk kelangsungan hidupnya. Jika hara yang ditambahkan lebih kecil dari hara yang diambil, maka tanaman akan terjadi pembesar hara dalam tanah. Sedangkan jika hara yang ditambahkan lebih besar dari hara yang diambil tanaman, maka akan terjadi kekayaan hara tanah yang menyebabkan terjadinya kejenuhan. Nah, yang begini ini nggak usah masuk pada konsep, masuk kerangka teori saja tadi. Ya, masukkan ke kerangka apa tadi? Yang pustaka ya. Kerangka konsep itu langsung menukik pada masalah penelitian, kemudian dilanjutkan dengan solusinya, ya, lalu ditambah dengan referensi. Masalah penelitiannya apa? Ulang lagi di sini walaupun dengan tapi ulangnya jangan di copy paste Bu. Diulang dengan kalimat ya, kalimat ibu lah gitu ya. Masalah apa, solusinya apa, terus ada referensi. Artinya
Ini ada hasil-hasil penelitian, ada teori-teori yang ibu kutip untuk menguatkan pendapat ibu ini tentang pemecahan masalahnya ini. Kemudian juga untuk mendukung atau membantu ibu ketika menyusun hipotesis referensinya itu. Ini hipotesis yang dibuat nanti menjadi kuat. Kuatnya karena apa? Karena berdasarkan pemikiran yang didukung oleh teori dan referensi, teori dan juga apa dan hasil-hasil penelitian. Yang di atas tuh nggak usah itu, kan nggak terkait dengan masalah itu. Tanaman untuk unsur hara itu langsung saja ibu ke masalahnya tadi salibu, ya kan? Salibu itu untuk tumbuh dan produksi baik butuh apa, gitu ya? Maka solusinya apa? Terkait dengan solusinya penambahan pupuk kan? Nah, kutiplah beberapa hasil penelitian berkaitan dengan penggunaan pupuk tadi di sini untuk sebagai pembanding atau referensi. Gitu. Jadi yang di depan tadi itu hasil penelitian itu tuh bisa masukkan ke sini jadi apa nih Pak ya? Sebagian masukkan ke sini yang nyambung. Yang nyambung. Nah, yang kira-kira bisa menguatkan hipotesis ibu, gitu, ya. Ya, yang di bawahnya kan Pak seperti kata menurut Balai Besar Padi itu kan untuk setiap ton gabah yang dihasilkan tanaman padi memerlukan hara N sebanyak 17,5 kilo setara 39 kilo urea, P sebanyak 3 kilo setara 9 kilo SPC tanam, K sebanyak 17 kilo setara 34 kilo KCl. Dengan demikian bila menginginkan hasil gabah yang tinggi tentu diperlukan pupuk yang lebih banyak. Ini kan perlu ibu prediksi lagi hasilnya kalau mau menggunakan ini. Dia kan hanya memberikan informasi untuk setiap ton gabah yang dihasilkan. Yes. Dan sekarang target yang mau dicapai berapa ton, baru bisa kita kalkulasi berapa kebutuhan N, P, dan K-nya untuk sekian ton produksi itu. Ini hanya untuk 1 ton. Ya. Makanya itu di dalam taraf lakon itu ya Pak yang kita bisa sampai. Ya misalnya ibu tadi apa ini N-nya 39 kilo itu 1 ton. Berarti kalau ibu pakai berapa? 200. Ibu pakai berapa biayanya? N-nya total berapa? Taraf lakon ya Pak? Iya. Taraf lakon kan ditambah urea. Iya, ditambah Ureanya kan sama 100 kilo. Dengan 100 kilo urea kalau berdasarkan ini kan baru mendapatkan kira-kira 2 ton lebih, belum tidak sampai 3 ton kan? Tambah lagi di NPK itu N-nya berapa? Tapi ini Pak urea 39 kilo nih kan? Iya Pak. Nah itu 100 kan 39 dengan 100 itu dikali berapa? 2 kalinya. 2,5 kali aja kan? Mungkin hanya bisa mencapai 2,5 ton kan gitu. Proyeksi ibu mau berapa ton? 5 ton. Itu kalau di musim tanam normalnya berapa? Kemampuan tanamannya itu kan ada yang 8 ton ya. Nah, misalnya ibu proyeksikan saja 6 ton. Berarti kan perlu tambahan NPK itu. Setelah urea 100 kilo. Nah, untuk menaikkan dari 2,5 ton ke 6 ton tambah 3,5 ton lagi kan? 3,5 ton ini sama dengan N berapa banyak? 1 ton itu 7,5 kilo N-nya. Maka kalau 3,5 ton kali lah 17 kali 3,5. Kira-kira berapa? Berapa kilo lah untuk N-nya tuh? Ibu harus beri. Nah, 3 kali 17,5 aja udah 52,5. Ya kan? Ditambah setengah kali 7,5 itu 17,5 itu kan berarti 8,75.
8,75 tambah 21,5 berarti sekitar hampir berapa? 6, 59. hampir 60, Iya. hampir 60 ya. Anggaplah 60 kilo urea N-nya. 60 kilo N itu setara dengan berapa kilo NPK? NPK kandungannya hanya 15% ya. N berarti 60 kali 100 bagi 15. Berarti sekitar 400 kan? Ya. Nah, sekitar 400 ibu namakan NPK-nya. Maka dari situ ibu nanti bisa membuat hipotesis tuh. Ya kan? Nah, dosis terbaik diharapkan yang diduga ya terbaik untuk ibu ini adalah NPK 600 kilo gitu. Jadi yang bunyikan ya Pak jumlahnya tuh di kondisi. Kalau bisa itu bunyikan saja, kenapa? Kalau memang sudah ada landasan hitung-hitungannya, nggak masalah. Nanti kalau udah itu Pak, Nggak apa-apa. kelihatan Bang. Nggak apa-apa. Oh, iya. Jadi kalau ditanya dari mana ibu dapat ini 600, ibu bisa ceritakan begitu. Ini berdasarkan ini untuk setiap tonnya perlu N sekian, ya kan? Nah, yang saya berikan dengan urea sekian. Masih kekurangan, harus tambah NPK. Berapa nama NPK-nya? Ternyata dihitung-hitung dapat 600. Maka bukan 1.600, siapa yang bisa kalahkan? Secara hitung-hitungan. Pembuktiannya kan nanti dari penelitian. Itu yang saya maksud tadi, kenapa dalam hipotesis itu ada kerangka pemikiran, ada masalah, ada solusi, kemudian ada referensi. Referensi diperlukan untuk membuat hipotesis itu tadi. Yang ibu kutip-kutip itu harus bisa ibu jelaskan apa gunanya ibu kutip di situ, angka itu, ya kan? Nah, yang ibu sebutkan tadi dari mana? Balai penelitian apa tadi? Nah, untuk apa ibu mau di situ? Kalau nggak ada gunanya, nggak untuk apa dia mau di situ? Nah, itu maksud saya, ya. Jadi di kerangka konsep ini lebih jelas itu setiap yang kita katakan di situ itu untuk mendukung hipotesis dan juga nanti mengarahkan pada perlakuan yang kita rancang. Itu dia penelitian. Tempat dan waktu. Hipotesisnya mana? Ini hipotesis diduga terdapat pengaruh NPK dalam meningkatkan pertumbuhan dan hasil berbagai varietas padi dengan sistem saluran. Yang kedua, diduga terjadi interaksi antara NPK dan varietas terhadap pertumbuhan dan hasil berbagai varietas padi dengan sistem saluran. Nah, itu kan masih hipotesisnya masih terbuka. Artinya ibu belum begitu Memfokuskan. Tajam ya dalam menganalisis tadi itu informasi sebelumnya itu, sehingga ibu hanya berani menduga secara terbuka. Hampir bisa dipastikan lah ini akan diterima hipotesis seperti ini. Tidak ada salahnya kalau ibu misalnya dengan cara seperti tadi itu buat hipotesis yang lebih tajam lagi. Berapa menurut ibu dosis yang terbaik? Ya, ada. Menurut saya sih lebih baik gitu, tapi namanya juga lebih baik ya. Jadi yang ada ini kira, tapi kalau mau lebih baik kan di depan tadi apa tujuannya? Nah, tadi kan tujuan. Saya mau lihat tercapai nggak tujuannya. Kalau dugaannya hanya seperti itu. Mencari, jangan mencari bu, mengetahui, langsung mengetahui saja. Mencari dan mengetahui langsung saja mengetahui. Dosis kan, dosis yang terbaik. Tujuannya mengetahui dosis yang terbaik.
Artinya kita tidak cukup hanya mengetahui bahwa dia berpengaruh, ya kan? Juga tidak cukup hanya mengetahui ada interaksi, tapi mengetahui berapa dosis nih. Nah, sesuai dengan tujuan ini, maka hipotesisnya itu mestinya bisa Ibu sebutkan berapa menurut dugaan Ibu, supaya lebih nyambung ya dengan tujuan. Karena dalam prinsip penulisan rencana penelitian itu, antara tujuan dengan hipotesis itu harus nyambung. Yang dihipotesiskan itu adalah jawaban sementara atas masalah, ya kan? Nah, masalah dengan tujuan itu sejalan, berarti kan antara hipotesis dengan tujuan juga sejalan. Kalau tujuannya itu mengetahui dosis, berarti ada hipotesis tentang berapa dosis yang ibu duga. Gitu. Ya, tadi hitung-hitungan saya tanpa ditulis tadi ya, hanya kira-kira 600 tuh. Kemarin perhatian nambah, jadi tambahkan 800 ya. Kira-kira tadi 400 Pak. 600 kan tadi. 400 ke 600. Pak 60 kali 100 bagi 15 tadi. Oh iya, 400. Itu juga segitu, 400. Nanti soal dalam penelitiannya terbukti bukan 400, itu tidak jadi masalah. Ya. Yang jelas dalam rangka berpikir ini, Ibu sudah menunjukkan hubungan antara yang satu dengan yang lain, termasuklah hubungan antara referensi yang Ibu kutip tadi dengan hipotesis Ibu. Ibu mengutip referensi angka itu yang Ibu kutip kan, nah, tentu itu bisa digunakan untuk menghitung angka dalam hipotesis. Bisa nggak Ibu menjelaskannya kalau ditanya? Sebaiknya bisa. Kenapa Ibu menduga 400? Ini dasarnya. Nah, untuk menambah menghasilkan 1 ton diperlukan sekian kilogram urea, ya kan? Kalau diprediksikan hasil 6 ton, maka ureanya perlu bukan urea tadi ya, N. Diperlukan sekian kilogram N. Yang sudah diberikan dalam bentuk urea sekian kilo, N-nya masih kurang sekian kilo. Nah, untuk mendapatkan untuk memenuhi kekurangan sekian kilo itu diperlukan NPK, maka itu setara dengan NPK berapa kilo, kan gitu. Itulah maka dugaannya NPK-nya sekian kilo itu yang terbaik. Yang Ibu prediksikan untuk menghasilkan sekitar 6 ton itu tadi. Kan nggak salah itu. Ya. Nah, ini lebih tajam lagi posisinya. Di kerangka konsep hipotesis tadi itu dia. Tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan di Desa Arang Kecamatan Segaranya, Kabupaten Wilayah, dengan waktu pelaksanaan penelitian direncanakan berlangsung selama 7 bulan. Itu yang di depan kantor bupati kan? Nah itu loh Pak, tadi memang kan saya nelpon lagi waktu kemarin itu kan nelpon anggotanya. Anggotanya kan ngomong macam-macam, katanya Pak Ketuanya itu tak mau kasihkan, terus WA tuh yang balas nggak tahu dia kah istrinya gitu. Jadi sekali tadi malam saya nelpon kebetulan kakaknya, dia bilang boleh lah Bu ke sini, katanya kita lihat lagi, katanya bilang gitu. Kalau ukuran luas sesuai dengan Ibu kan kemarin katanya perlunya sedikit karena nggak ditambah pengakuan kan Pak tarafnya. Nah terus kan ditambah tarafnya ini takutnya ada apa? Ditambah tarafnya kan hanya menambah berapa meter persegi. 1 petak 2 kali 2,5 kali 2,5. Ya kan? Perlakuannya berapa kali berapa tadi? Yang luas petaknya 2,5 kali 2,5. 2,5. Yang ditambah levelnya apa? Levelnya ini Pak yang apa paritas apa NPK ada kan? Ya. Berarti paritasnya tetap. Ya,
6 kali 2,5 kali 2,5 itu tadi 6 kali berarti 15 kali 2,5 hanya 37,5 meter persegi. Ulangannya 3 kali 3 berarti hanya nambah sekitar 100 lebih ya, 100 lebih 100 berapa? 37,5 kali 3 112,5 kan meter persegi itu ya nambahnya. Berarti kalau ukuran panjangnya berapa panjang tanahnya? Panjangnya tuh itu sampai belakang sih Pak. Iya, maksudnya yang ibu pakai itu panjangnya berapa? Yang kemarin itu berapa panjangnya? Saya hitung tuh 30 Pak. Nah 30, lebarnya berapa? Mau nambah panjang apa mau nambah lebar? Lebar berapa? 15. 15 Pak. Nah, sekarang ibu mau nambah panjang mau nambah lebar? Kalau nambah lebar nambah 7 meter lebarnya. Kalau nambah panjang hanya nambah sekitar 4 meter ya. Kalau nambah panjang lu. Jadi menurut Bapak bagusnya nambahnya gimana? Pokoknya tanahnya kan gini Pak, memanjang ke sana. Seperti ini. Sekarang ini perlakuannya yang mau ditambah apa? Pupuk. Iya. Pupuk itu berarti jajaran pupuk yang mana nih? Kiri ke kanan atau atas ke bawah? Jajaran pupuk bawah Pak. Enggak. Kalau padi Enggak, pupuk satu mana? ini P2, ini P3, P2, P1. Nah, Ini P4. nah maksud Pak Aryan jadikan ke 5. Enggak, ini kan udah P4 Pak. 4 ya, dia Pak. Berarti itu nambah ke kanan kan? Nambah panjang. Nambah panjangnya itu hanya sekitar berapa? 3 kali 2,5, 7,5 kan? Ya kan? 7,5 meter aja nambah panjangnya tuh. Ini setengah ya. Lebar panjang ya, 7,5 kali 15. Ya, betul, kalau nambah panjang misalnya, kalau nambah lebar sekitar 4. Berarti nambah itu nggak tahu dia nambah sudah 7,5 meter gitu. Kalau nambah panjang bisa Pak, kalau nambah gini nggak bisa karena gini kan ada karet Pak segini. Yang mana paritnya di mana? Karetnya sebelah sini Pak. Ah. Di sini karet. Mana paritnya? Sini karet. Terus? Ini kan nanti saya bikin pematang nih, sekeliling kan. Nah ini parit, di sini juga sama parit. Ya berarti nambah ke sini nggak masalah kan? Jadi nambah ke kanan. Kan nggak masalah itu kan udah ibu tambah. Pokoknya udah ibu tambah kan? Udah. Nggak masalah kayak itu. Untungnya ditambah nggak masalah kan? Maksudnya itu kalau ditambah segitu tuh panjangnya nggak apa-apa sebenarnya, kalau lebarnya Pak. Ya ini kan nggak masalah, ini kan nambah panjang nih. Nah, terus apa lagi masalahnya sampai ibu pindahkan tempatnya? Kan kemarin tuh kan dia nggak mau Pak, bahan itu dipakai kan. Tapi saya nggak ngomong sama dia langsung, karena saya nelfon nggak diangkat. Itunya aja tuh anggotanya yang ngomong. Begitu malam tadi nelfon, boleh Bu kita lihat dulu ukuran tanahnya tuh buka dengan panjang. Oh panjang sih panjang Pak sampai ke belakang. Nah itu artinya nggak masalah nih. Lebarnya ini Pak. Lebarnya kan tetap segitu. 13,6 nih Pak. Yang ibu maksud lebar yang mana? Yang ini Pak lebar. Nah itu kan tetap tuh. Nggak berubah lebarnya kan? Iya. Nah yang berubah panjangnya. Untuk menambah panjang nggak ada masalah. Tapi kan tempat itu secara teknis nggak ada masalah. Apakah ada masalah non teknis maksud saya? Sehingga ibu pindahkan tadi kok ke arah Limbung gitu. Nah ini memang di arah Limbung Pak. Oh yang depan kantor bupati yang mana? Yang ini depan kantor bupati. Nah itu. Yang mau dipindahkan tuh yang di Kuala Dua Pak, kalau seandainya ini tidak memungkinkan kemarin itu kan. Gitu. Lagi dicari nih Pak, lagi sama PPL-nya karena kan udah sebagian udah nanam Pak. Dengan yang padi lokal, mereka tidak mau pakai padi unggul tuh. Terus yang padi unggul, lokasi yang padi unggul belum nanam, nanti semuanya tanggal 9 Oktober. Jadi sekarang rencananya tetap di situ dulu. Sementara nih Pak ya, kalau nanti keputusan itu
hari ini katanya dia mau lihat di Ya, itu urusan non teknis lah itu berarti kan. ya. Secara teknis kan tidak ada hambatan untuk menambah lahan. Ya. Ya, ke arah Kalau manjangnya memanjang. Tinggal urusan non teknis. Ya. Pendekatan aja baik-baik. Ya. Kemudian bahan dan alat, bahan penelitian ini yang digunakan untuk penelitian ini adalah 6 varietas padi, yaitu varietas Niponga, Impari Sudah dapat semua. Zinc, sudah dapat Pak, Impari 42. Yang nggak dapat Pak, Nah itu lah. bisa diganti Impari 36, saya sudah dapat itu potensi produksinya 12 ton. Ganti aja. Ibu kasih tanda di situ yang diganti itu dimerahkan atau. Kemudian varietas Impari Tulis saja dalam kurung ganti dan tanda panah gitu. Kurung tanda panah 36. Nah, mulai gitu diganti. Gitu. Jadi catatan benar itu kan. Karena nggak ada barangnya. Yang lainnya 37 ada Pak. Kemudian Impari 32 ada, saya sudah dapat. Baromas sudah ada. Kayu arum ini saya udah dapat, cuman sebelum saya uji ininya Pak, saya tunggunya. ya tunggunya. Nah, kalau misalnya nanti ini tidak hidup, saya minta kirim dari Sambas lagi lah Pak, atau dari Ketapang sama Kalau cepat, kalau lambat ganti aja. Tapi Pak Nadir katanya kemarin masih penelitian. Pengen benar ini. Jadi itu yang bagus tuh kayu arum katanya. Dengan terus ada Baromat tuh penelitian sebelum kami angkatan berapa katanya bagus. Ya, tapi kan kalau menghambat gimana? Ya kalau menghambat bagus kita ganti Nah itu. Impari 37 Iya, aja, artinya Pak. ini dipertahankan sambil berusaha ya, jangan sampai nanti tetap dipertahankan setelah ternyata diusahakan ternyata telah memilihkan lambat gitu kan. Kita lebih mementingkan ini berjalan sesuai dengan rencana waktu. Karena apa? Itu lebih penting. Kita mengharapkan salibunya nanti seperti yang Bu ceritakan kemarin, kalau ternyata salibunya tumbuh di saat orang lain tidak ada menanam tanaman haji kan jadi korban. Iya, jadi korban ini Pak. Kita kalau mau pulang lagi, waduh, susah lagi Pak. Makanya lebih utama kita menggunakan mengejar waktu ketimbang nguyuh mempertahankan kualitas itu kalau memang dia susah didapat. Yang kedua, lahan yang digunakan sebagai media tanam yaitu lahan pada hujan dengan jenis tanah aluvial. Kemudian pupuk kandang yang digunakan dalam penelitian ini adalah pupuk kandang ayam yang telah matang dengan dosis 1,25 kg per hektar. Bukan karena ayam apa? Ayam ras itu. Dan telur kah yang daging? Dan daging. Ibu harus pastikan aja. Karena beda ayam pupuk kandang ayam itu beda antara ayam daging dan ayam telur. Biasanya pilihannya berbeda. Kemudian juga kandungan unsur haranya. Tapi ya biasanya jelas. Pupuk kandang ayam itu kan tergantung makanannya, tergantung alas kandangnya. Kalau alas kandangnya dikasih kapur dengan yang tidak dikasih kapur kan beda lagi pH-nya. Makanannya juga, makanan ayam kampung, makanan ayam daging dengan makanan ayam telur yang lain. Cenderungannya ayam telur itu diberi lebih banyak kalsium supaya apa? Terbentuk cangkang telur yang bagus kan? Dibandingkan dengan ayam daging yang lebih banyak diberi protein, gitu kan? Sehingga nanti kualitas makanannya beda. Kemudian pupuk urea dan NPK yang digunakan sebagai utama untuk tanaman pertama tersebut adalah urea 900 kg per hektar dan NPK 15 juga dipakai. Ini Pak, mohon saran Bapak nih Pak ya.
kan kemarin kita bilang 16-16, tapi ini kan untuk tanaman utama kan. Tapi untuk tanaman untuk yang sambu kita pakai yang 16-16 karena dosis 200 kilo ini dan NPK-nya 250 kilo per hektar ini dosis yang dikasih BPTP Pak untuk wilayah Ya karena itu ureanya udah 200 kilo. Yang tadi itu kan ureanya ibu kasih 1. Tapi kan ada tambahan NPK banyak taraf. Iya makanya karena ureanya 200 dengan ureanya 100 maka beda tuh apa dosis NPK-nya. Ini untuk yang tanaman musim tanam pertama Pak, tanaman dulu. Apa lah. Oke. Kalau Bapak memang mau 16-16 saya ngerti. Enggak, bukan maunya saya. Saya mau jelas dalam rencana ibu seperti apa. Penelitian. Sedangkan untuk musim tanam kedua, jangan katakanlah musim tanam kedua, nah ditanam lagi toh. Sedangkan untuk apa? Untuk tahun musim kedua dalam kurung salibu, musim kedua. Untuk musim kedua parisan ibu diberikan urea sebanyak sebagai pupuk dasar sebanyak 100 kg per hektar dengan dosis yang sama untuk semua perlakuan. Kemudian pupuk NPK diberikan sebagai perlakuan. Sebagai pupuk dasar tidak perlu lagi gue jelaskan dengan dosis yang sama. Kalau yang namanya pupuk dasar itu sudah pasti sama. Jadi memang iya. Sebagai pupuk dasar. Nah, gitu. Kemudian pestisida yang digunakan itu menyesuaikan dengan jenis hama dan penyakit yang ada pada saat proses penelitian. Kemudian kapur dolomit yang digunakan yaitu dengan daya netralisir 97,62%. Ini lagi dianalisa Pak di lingkungan. Jadi ini angka sementara. Nah, itu pun tidak perlu pemahaman Pak. Ya kan? Ya. Yang penting sama kapurnya, jangan beda-beda itu aja. Jadi kapur yang diberikan di semua petak sama aja. Alat penelitian, alat yang digunakan di dalam penelitian ini adalah campur, parang, meteran, timbangan analitik, kamera, tulang perlakuan. Lalu ibu nulis di sini 4, 5, 6 kembali ke 2 itu seperti itu juga di dalam proposalnya. Ini kan bagian dari ini Pak, bagian dari. Iya maksudnya seperti itu juga kan itu harus di dalam proposal. Setelah angka 6, angka 2 lagi gitu. Satu kan bahan penelitian, dua alat penelitiannya. Itu sebenarnya ABCD. Nah itu makanya saya tanya. Rancangan penelitian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan rancangan kotak berjalur atau strip plot atau strip block yang terdiri dari 2 faktor yaitu faktor pertama pemberian NPK dengan 4 taraf P dan faktor kedua penggunaan berbagai jenis varietas dengan 5 taraf V. Harusnya membuat dalam kurung P dan V itu bukan setelah kata taraf. NPK ini ya Pak di sini ya. Ber-NPK dalam kurung P, varietas dalam kurung P. Kalau udah tarafnya nanti kan bukan V dan P lagi tapi sudah pakai angka P1, P2 dan seterusnya. Taraf. Sehingga diperoleh 24 kombinasi perlakuan. Kombinasi ulang 3 kali, jadi keseluruhannya berjumlah 72 satuan perlakuan. Setiap perlakuan akan diambil 5 contoh tanaman sehingga jumlah keseluruhan adalah 360 tanaman. Setiap 360 tanaman apa? Sampel Pak. Setiap Tanaman contoh ya? Iya. Yang akan diukur ini Pak seperti ini tanaman. Kemudian setiap satuan perlakuan ditempatkan di atas petakan sawah berukuran 2,5 kali 2,5 meter dengan jarak tanam 25 cm kali 25 cm.
pertama pemberian NPK untuk kotak utama yaitu P1 pemberian NPK 200 kg per hektar setara dengan 125 kg per petak. P2 Gram itu nulisnya tidak GR. G. Iya, orang menyikat gram ini G. Kalau di dalam proposalnya gimana? GR juga. Ya Pak. G. Ya. Sulit. Pemberian NPK 200 kg per hektar setara dengan 125 gram per hektar. Kemudian P2 pemberian NPK 400 kg per hektar setara dengan 250 gram per hektar. P3 pemberian NPK 600 kg per hektar. Betul hitungnya tuh. Sudah kali belum atas sekali nanti ada hitungan. Nah, ya. Ya. Setara dengan 375 gram per hektar. Kemudian pemberian NPK 800 kg per hektar setara dengan 500 gram per hektar. Faktor kedua yaitu kualitas padi anak petak. P1 kualitas Mekonga, P2 kualitas Impari Nutrisi, P3 kualitas Impari 32, P4 kualitas Impari. Ada diganti tadi yang mana? Ini Pak, ini mau diganti 3. Masih tanda merah. Kemudian P5 kualitas Baroma, P6 kualitas Oyo Arum. Ini memang Baroma atau Arum sudah jadi kualitas. Sudah. Bukan nama daerah. yang Bukan, belum yang bukan nama daerah. Ya. Baroma kan beras mati aromatik Pak. Iya, itu sudah jadi kualitas ya. Sudah, kalau yang Oyo Arum itu belum Pak, ini belum ada ininya, belum dilepas oleh Kementerian Pertanian. Nah, itu. Jadi udah bisa disebut kualitas nggak gitu ya? Nah, itu gimana ya Pak ya? Karena saya ini memberikan Dedi itu kualitas Oyo Arum Pak. Karena itu tadi syaratnya kan kualitas itu sudah di SK-kan oleh menteri kan. Ya, di SK. Nah, sudah di publish, sudah dirilis gitu kan. Kalau belum biasanya masih disebut genotip atau disebut galur gitu kan. Oke lah. Pelaksanaan penelitian pertama persiapan bibit dan penyampaian. Kamu belum? Masih ada Pak. Udah kan? Belum makan dulu. Kenapa ini ada makanan kok? Belum makan. Tidak apa-apa.